Sahabat sentuhan hati nurani, aku tahu setiap hari kamu bangun dengan beban janji-janji yang tak terbayar, yaitu janji iklan tentang manifestasi instan, janji self-help yang justru membuatmu merasa gagal, dan janji-janji bahwa hidup harus selalu bahagia yang menyesakan. Kamu sudah mencoba teknik visualisasi yang rumit, kamu sudah mengulang afirmasi sampai lelah, tetapi hasil yang kamu kejar terasa semakin menjauh. Ada rasa bersalah, rasa cemas, dan penderitaan yang diam-diam kamu simpan di balik senyum. Semuanya karena kamu percaya ada sesuatu yang salah dengan dirimu. Video ini bukan tentang cara memaksakan kehendakmu pada semesta, melainkan tentang cara kembali kepada kekuatan paling purba dan paling jujur yang kamu miliki, yaitu nafasmu. Kita hidup di zaman serba cepat, di mana segala sesuatu dituntut untuk segera tampak dan segera terwujud, termasuk ketenangan batin yang seolah bisa dibeli instan. Akibatnya, kita melupakan sesuatu yang paling dasar dan paling dekat dengan kita, yaitu nafas. Coba berhenti sejenak dan perhatikan. Nafasmu adalah cermin jujur dari keadaan batinmu. Saat kamu cemas dan merasa dikejar waktu, tanpa sadar nafasmu menjadi memburu dan dangkal. Saat kamu marah, nafasmu tertahan, seperti kamu menahan ledakan emosi di dada. Ini bukan hanya fenomena fisik, melainkan sinyal bahwa kamu telah terputus dari momen saat ini. Padahal, nafas adalah denyut kehidupan yang paling setia, yang menghubungkan kamu dengan kehadiran murni, satu-satunya momen di mana manifestasi sejati benar-benar bisa tertanam. Saat kita terus-menerus mencoba mewujudkan hasil di masa depan, kita kehilangan jangkar di masa kini. Saat itulah energi vital kita terkuras habis untuk mengejar bayangan ilusi yang tidak pernah bisa dijangkau. Aku melihat penderitaan ini. Aku melihat kelelahan di matamu yang terpaksa terus berharap pada hal-hal di luar dirimu. Sahabatku, aku mengerti. Aku mengerti letihnya hati yang terus-menerus dipaksa untuk berpikir positif atau bergetar tinggi, padahal kondisi batin kita sedang sangat rapuh dan butuh kasih sayang. Kita tidak akan lagi membahas teknik yang membebani. Kita akan kembali ke pemahaman yang lebih tua, lebih bijaksana, yang datang dari akar filosofi dan spiritualitas yang mendalam. Kita akan belajar bagaimana melepaskan usaha itu dan membiarkan ketenangan serta keberlimpahan mengalir dengan sendirinya. Keinginanmu untuk mewujudkan sesuatu itu murni dan wajar, sahabatku. Namun, masalahnya seringkali terletak pada cara kita mewujudkan. Kebanyakan ajaran hanya menyuruh kita untuk berkeinginan sekeras-kerasnya. Filsuf Tao Agung Lao-tse mengajarkan sesuatu yang justru bertentangan dengan semua itu, yaitu prinsip Wei. Ini diartikan sebagai tindakan tanpa usaha atau non-tindakan yang selaras dengan alam. Wei bukanlah berarti duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan tanpa paksaan, tanpa perlawanan, dan tanpa kecemasan terhadap hasil. Sahabat sentuhan hati nurani, coba kamu perhatikan air. Air selalu mengalir ke tempat yang paling rendah, ke tempat yang paling tidak berdaya, namun air memiliki kekuatan untuk mengikis batu dan memindahkan gunung. Air tidak pernah melawan. Ia selalu menyesuaikan diri dengan wadahnya. Ia mengikuti arus. Ketika kamu mencoba memaksakan manifestasi, kamu sedang melawan arus. Seperti berenang melawan sungai yang deras. Kamu akan cepat lelah dan tenggelam. Wei mengajarkan kita untuk menjadi seperti air, yaitu fleksibel, tenang, dan pada akhirnya, air akan selalu menemukan jalannya ke laut, membawa serta semua manifestasi yang ia butuhkan. Sahabatku, kita kembali lagi ke nafas. Nafas yang kamu hirup adalah manifestasi fisik dari Tao, jalan semesta yang bekerja di dalam dirimu. Di dalamnya, kita melihat prinsip dualitas yang sempurna. Tarikan nafas adalah yang, energi maskulin, menerima dan mengisi dengan potensi. Sebaliknya, hembusan nafas adalah yin, energi feminin, melepaskan dan mengosongkan diri untuk pembaharuan. Keseimbangan antara yang dan yin inilah yang merupakan kunci ketenangan dan manifestasi sejati. Seringkali kamu hanya berfokus pada apa yang kamu inginkan, sisi yang semata, sampai kamu lupa pada hal yang paling penting, yaitu apa yang perlu kamu lepaskan, yaitu sisi yin dalam dirimu.
Kita mencoba memanifestasikan hal-hal baru tanpa pernah benar-benar mengosongkan tempat di hati kita dari ketakutan, kecemasan, dan trauma lama. Nafas yang sadar adalah guru terbesarmu. Ia mengajarkanmu harmoni yin dan yang ini, menciptakan ruang batin yang hening, tempat manifestasi yang sejati dan organik bisa tumbuh. Di titik ini, kamu mungkin bertanya, jadi, aku harus berhenti berusaha? Jawabannya adalah ya dan tidak. Kamu perlu mengubah jenis usahamu. Kamu tidak perlu berhenti berusaha untuk hidup lebih baik, tetapi kamu harus berhenti berusaha untuk mengontrol segalanya. Saat kamu memaksakan, kamu menghasilkan perlawanan. Perlawanan ini adalah energi yang menghalangi. Lao Tzu berkata, "Ia yang tahu kapan harus berhenti, tidak akan pernah dalam bahaya." Maksudnya adalah, tahu kapan harus melepaskan kendali dan mempercayai aliran semesta. Dengan jujur, kamu sedang mencoba terlalu keras. Lepaskan tali kendali itu dan biarkan nafasmu menjadi bukti bahwa kehidupan ini sejatinya terjadi melalui dirimu, bukan oleh dirimu. Bagaimana cara memulai Wu Wei yang sesungguhnya? Dimulai dari nafas. Nafas adalah tindakan pertama yang paling alami dan paling tanpa usaha yang kamu lakukan. Kamu tidak perlu berpikir untuk bernafas. Ia terjadi secara otomatis, mengikuti ritme kehidupan. Dengan menyadari nafas, kamu melatih dirimu untuk hidup dalam mode Wu Wei, mode penerimaan dan kepercayaan. Ini adalah langkah kecil namun mendasar untuk membongkar kebiasaan memaksakan kehendak yang telah membuatmu lelah. Dengan membiarkan nafas mengalir tanpa dikendalikan, kamu secara praktis sedang mengatakan kepada semesta, "Aku percaya pada arus ini. Aku melepaskan kebutuhan untuk mengontrol. Aku siap menerima apapun yang datang dengan damai." Sahabat sentuhan hati nurani, jika di dalam Taoisme kita belajar tentang harmoni yin dan yang, saat ini marilah kita lihat ke dalam kearifan tasawuf yang merupakan jalan para pecinta yang memilih untuk menyadari keindahan di setiap hembusan nafas. Jalan ini mengajarkan bahwa nafasmu yang kamu anggap sekadar pertukaran udara, ini sejatinya adalah penanda kehadiran ruh di dalam jasadmu. Ia adalah hadiah ilahi yang diberikan terus-menerus tanpa perlu kamu minta, bukti dari cinta dan perhatian semesta yang tak pernah putus. Saat kamu bernafas, kamu tidak hanya menarik oksigen, sahabat, tetapi kamu sedang menarik kehidupan itu sendiri, yaitu energi yang sama yang menggerakkan bintang dan lautan. Dalam perspektif tasawuf, nafas berfungsi sebagai jembatan langsung menuju hak atau kebenaran ilahi yang absolut, bukan dengan menempuh perjalanan yang jauh atau melakukan ritual yang rumit, tetapi cukup dengan menyadari apa yang ada di sini dan saat ini. Setiap nafas yang masuk dan keluar tanpa kesadaran adalah sebuah kesempatan yang terlewatkan untuk berhubungan kembali dengan esensi dirimu yang paling murni. Kita terlalu sibuk mencari kebenaran di luar sana, di buku-buku tebal atau di puncak gunung. Padahal kebenaran itu berdetak di dalam rongga dadamu, di setiap ritme nafasmu yang tenang. Perhatikan kembali hubungan nafas dengan qalb atau hati batiniyahmu. Hati adalah pusat kesadaran, tempat di mana cahaya kebenaran bersemayam. Pernahkah kamu sadar bahwa saat hati gelisah karena ketakutan di masa depan atau penyesalan di masa lalu, nafasmu akan menjadi kacau? Qalb yang kacau selalu menghasilkan nafas yang dangkal. Sebaliknya, ketika kamu membawa kesadaran penuh pada tarikan dan hembusan nafas, kamu sedang menenangkan gejolak di hati. Nafas yang damai adalah indikator bahwa qalbmu sedang kembali ke fitrahnya, kembali ke keadaan tenang dan penerimaan. Inilah inti dari praktik spiritual mendalam, yaitu nafas sejati adalah zikir nafas. Zikir sering dipahami sebagai pengulangan kata-kata suci, tetapi zikir yang paling fundamental adalah kehadiran total pada denyut kehidupanmu. Kamu tidak perlu mengucapkan apa-apa,
Cukup dengan merasakan dan menyadari nafas yang masuk dan keluar. Ini adalah pengakuan tanpa kata bahwa aku ada dan aku disokong olehnya. Ini adalah bentuk penerimaan paling tulus yang menghapuskan ilusi kebutuhan untuk mengontrol. Dengan zikir nafas, kamu sedang meninggalkan keinginan untuk lari dari kenyataan dan memilih untuk berdiam dalam kedamaian hati. Oleh karena itu, sahabat, nafas bukan lagi sekadar pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ia adalah penampakan nyata dari kehadiran. Mengapa kita sering merasa hampa saat mengejar manifestasi materi? Karena kita mengejar objek yang tidak hadir. Ketika kamu sadar pada nafasmu, kamu sedang melatih otot batin untuk selalu hadir di sini dan sekarang. Kehadiran inilah energi manifestasi tertinggi. Kamu tidak lagi mencoba menarik sesuatu dari luar, tetapi kamu menyadari bahwa kamu sudah penuh dan lengkap di dalam dirimu sendiri. Inilah yang menciptakan magnet manifestasi sejati yang bekerja dari dalam keluar. Sahabat sentuhan hati nurani, ini bukan ajaran yang memaksa kamu untuk meninggalkan dunia. Ini adalah undangan untuk membawa kesadaran ruhani ke dalam hiruk-pikuk hidupmu sehari-hari. Dengan menyadari nafasmu, kamu sedang memberikan ruang bagi hati nuranimu untuk berbicara. Aku tahu kamu lelah dengan pencarian, tetapi percayalah, pencarian yang sesungguhnya sudah selesai. Kamu hanya perlu kembali ke dalam. Biarkan ritme nafasmu menjadi doa terpanjangmu, menjadi zikir terheningmu, dan menjadi bukti bahwa di tengah badai selalu ada kedamaian yang siap kamu temukan di dalam dirimu. Disinilah hati nurani berbisik paling jelas dan paling tulus. Setelah kita menyadari nafas sebagai zikir dan praktik Wu Wei yang paling jujur, kini kita harus menata ulang pemahaman kita tentang apa itu manifestasi. Kebanyakan dari kita melihat manifestasi sebagai proses menarik objek eksternal, yaitu seperti mobil, uang, atau pasangan. Namun, manifestasi yang sesungguhnya bukanlah tentang menarik, sahabatku, melainkan tentang menjadi. Ia adalah hasil dari keselarasan batin kita. Ketika hati dan nafasmu selaras, kamu secara otomatis memancarkan frekuensi penerimaan, atau dalam istilah tasawuf dikenal sebagai ridho. Ridho adalah keadaan di mana kamu menerima seluruh kenyataan hidupmu, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, dengan keikhlasan penuh, tanpa perlawanan. Ridho ini adalah bentuk manifestasi tertinggi. Saat kamu berhenti melawan apa yang ada, seluruh energi yang sebelumnya kamu gunakan untuk melawan, kini dibebaskan untuk menciptakan. Bayangkan, sahabatku, orang yang mendapatkan semua yang dia inginkan, tetapi hatinya selalu cemas dan tidak pernah merasa cukup. Apakah itu manifestasi yang sukses? Tentu tidak, ya. Manifestasi sejati adalah ketika kamu menemukan bahwa ketenangan batin dan rasa cukup atau qanaah adalah kekayaan termewah yang bisa kamu miliki. Kekayaan ini yang termanifestasi di dalam dirimu tidak bisa diambil oleh siapapun. Ketika kamu berlatih kesadaran nafas, kamu sedang menumbuhkan ridho ini. Dengan ridho, kamu berhenti mencari validasi atau kebahagiaan dari hal-hal yang fana dan mulai melihat keindahan dari apa yang sudah dianugerahkan. Kamu menyadari bahwa kamu sudah penuh. Kamu sudah kaya akan kehadiran, kaya akan nafas, dan kaya akan potensi. Inilah paradoksnya. Dengan berhenti mengejar, kamu justru menciptakan ruang bagi kelimpahan sejati untuk masuk. Manifestasi sesungguhnya adalah ketika kamu tidak lagi butuh untuk memanifestasikan sesuatu demi merasa damai. Kamu sudah kaya, hanya saja kamu belum sadar. Jadi, manifestasi yang dihasilkan dari nafas yang sadar dan hati yang ridho tidak akan datang dengan paksaan atau tergesa-gesa. Ia datang secara organik dan alami, seperti bunga yang mekar pada waktunya. Alih-alih memfokuskan energimu untuk memaksa daun untuk tumbuh, fokuskan energimu
untuk merawat akarnya, yaitu kesadaran nafasmu. Ketika akarnya kuat, bunganya akan mekar dengan sendirinya tanpa harus diundang. Manifestasi yang datang dari kondisi batin yang tenang adalah yang paling stabil dan langgeng. Ia tidak akan hilang seiring perubahan kondisi eksternal, karena ia berasal dari inti dirimu. Ketika kamu sudah sepenuhnya selaras dengan tahu, dengan kehendak ilahi, semesta tidak punya pilihan selain memberikan apa yang kamu butuhkan, karena kebutuhanmu telah selaras dengan aliran semesta. Inilah janji ketenangan yang sejati, sahabatku, dan inilah puncak dari manifestasi yang didasari oleh sentuhan hati nurani. Sahabat sentuhan hati nurani. Jadi, manifestasi yang dihasilkan dari nafas yang sadar dan hati yang ridho tidak akan pernah datang dengan paksaan atau tergesa-gesa. Ia datang secara organik dan alami, seperti bunga yang mekar pada musimnya. Alih-alih memfokuskan energimu untuk memaksa daun untuk tumbuh, fokuskan energimu untuk merawat akarnya, yaitu kesadaran nafasmu dan ketenangan batinmu. Ketika akarnya kuat, bunganya akan mekar dengan sendirinya tanpa harus diundang, tanpa butuh afirmasi yang diulang paksa. Manifestasi yang datang dari kondisi batin yang tenang adalah yang paling stabil dan langgeng. Ia tidak akan hilang seiring perubahan kondisi eksternal, karena ia berasal dari inti dirimu. Ketika kamu sudah sepenuhnya selaras dengan tahu, dengan alur sejati, semesta tidak punya pilihan selain memberikan apa yang kamu butuhkan, karena kebutuhanmu telah selaras dengan aliran kehidupan itu sendiri. Hari ini, kita telah melihat bahwa nafasmu adalah segalanya. Ia adalah praktik Wu Wei dari Lao Tzu. Ia adalah zikir nafas dari tasawuf. Dan ia adalah gerbang menuju ridho yang penuh. Aku tahu perjalanan untuk melepaskan kebiasaan mengontrol tidaklah mudah. Aku tahu ada trauma masa lalu yang masih sering menahan nafasmu, dan ketakutan masa depan yang membuat hembusanmu terasa berat. Proses penyembuhan batin bukanlah sprint, melainkan perjalanan yang panjang dan penuh pengampunan terhadap diri sendiri. Jangan pernah merasa bersalah jika suatu hari kamu kembali lupa dan kembali cemas. Anggap saja itu sebagai panggilan lembut untuk kembali. Kembali kemana? Kembali ke nafas yang sedang mengalir di dadamu saat ini juga. Ini adalah praktik seumur hidup, dan kamu tidak sendirian. Sekarang, aku mengajak kamu untuk melakukan satu hal sederhana sebelum kamu kembali menjalani harimu. Lupakan sejenak deadline dan keinginan besarmu. Mari kita berikan waktu selama 3 menit untuk benar-benar hadir. Ini bukan teknik pernafasan yang rumit, ini hanya pengakuan. Pejamkan matamu dan rasakan setiap tarikan nafas yang masuk. Biarkan ia mengisi dirimu, biarkan ia menjadi yang. Lalu, rasakan setiap hembusan nafas yang keluar. Biarkan ia membawa pergi semua kecemasan. Biarkan ia menjadi yin. Biarkan nafasmu yang lamban menjadi tanda bahwa kamu telah menyerahkan sejenak kendali kepada kebijaksanaan yang lebih besar darimu. 3 menit ini adalah hadiah terbesar yang bisa kamu berikan kepada hatimu. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari nafas yang sadar, sahabatku. Saat kamu memilih untuk sadar pada nafasmu, kamu sedang memilih untuk percaya pada dirimu yang sejati dan pada alam semesta. Kamu sedang mempraktikkan filosofi tertinggi, bahwa kamu sudah cukup, bahwa kamu sudah memiliki semua yang kamu butuhkan untuk merasa damai saat ini juga. Ingatlah, manifestasi materi akan datang dan pergi, tetapi kedamaian yang kamu temukan di dalam nafasmu akan selalu menjadi milikmu, tak tersentuh oleh gejolak di luar sana. Jika kamu merasa terombang-ambing, jika kamu merasa gagal lagi, kembalilah ke nafasmu. Ia adalah rumahmu,
Ia adalah zikirmu, dan ia adalah bukti bahwa kamu masih hidup dan memiliki kesempatan untuk memulai lagi. Aku percaya kamu, sahabatku. Aku percaya pada kekuatan lembut yang kamu miliki untuk melepaskan, untuk menerima, dan untuk mengalir bersama kehidupan. Jangan lagi menjadi pencari yang lelah, tetapi jadilah penemu yang sadar akan kekayaan yang sudah ada. Jika video ini menyentuh hatimu, jika ia memberikan kelegaan dari beban yang kamu pikul, bagikanlah kelegaan ini kepada orang lain. Tekan tombol suka dan sebarkan video ini agar lebih banyak hati nurani yang tersentuh dan menemukan jalan pulang melalui nafasnya sendiri. Biarkan keheningan nafasmu menjadi kekuatan barumu. Terima kasih telah hadir, dan sampai jumpa dalam renungan kita berikutnya. Salam channel Sentuhan Hati Nurani.